Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan Pantarli, ada request ya untuk tentang pindah domisili dan pindah TPS. Bapak Ibu Pantarli jangan salah paham ya, jangan sampai keliru untuk memahami apa itu pindah domisili, apa itu pindah TPS, Bapak Ibu. Pindah domisili itu, Bapak Ibu, pindah yang secara administrasi KK dan KTP-nya ya itu beda, yaitu bukan di kelurahan atau desa yang sama ya. Ya Bapak Ibu, pindah domisili itu pindah secara administrasi ya, yaitu beda kelurahan atau desa. Nah, itu namanya pindah domisili ya. Bukan berdomisili di tempat tersebut ya yang tertera di model A daftar pemilih. Ya Ibu. Sedangkan pindah TPS, Bapak Ibu, itu pindah administrasi ruang lingkup kerja Pantarli. Ya, ini hanya pindah secara administrasi KK dan KTP-nya itu beda ruang lingkup kerja Pantarli. Misalnya di model A daftar pemilih, data ini masuk di TPS 001. Di video sebelumnya saya sudah pernah bahas pindah di 001. Misal, ternyata setelah dicoklit, administrasinya sudah berbeda. Misalnya sudah pindah di RT dan RW misalnya, dan pemilih tersebut dikategorikan dia masuk ke dusun yang berbeda, bukan di ruang lingkup Pantarli di TPS 001 ya, tapi masih dalam satu kelurahan atau desa. Sedangkan pindah domisili itu sudah berbeda kelurahan dan desa ya. Dengan pindah TPS itu masih satu kelurahan atau desa, hanya berbeda ruang lingkupnya dengan Pantarli 1 dan Pantarli yang lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan pengkodeannya juga sama Bapak Ibu, berbeda. Untuk pindah domisili, untuk di model A daftar pemilih itu misalnya di sini ya. Ini pengkodeannya di keterangan ini ya. Untuk pindah domisili itu harus pakai kode 0 Bapak Ibu. Kode 0. Kode 0 ini adalah kode sesuai ya. Karena pindah domisili kode sesuai. Nah, untuk kenapa kode sesuai? Ini nanti ranahnya PPK ya Bapak Ibu. Untuk di Sidali itu untuk mengetahui posisi yang bersangkutan di mana nanti diarahkan tersebut. Nah, di sini diberi keterangannya pindah domisili. Nah, seperti itu, misalnya nomor 1 nih ya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pindah TPS, Bapak Ibu, untuk yang pindah TPS, ini di keterangannya, ini diberi kode 8, Bapak Ibu. Diberi kode 8. Diberi kode 8, Bapak Ibu ya. Pindah domisili diberi kode 8 ya. Kemudian di bawah kode 8 ini Bapak Ibu tulis tujuan yang sebenarnya di mana TPS pemilih tersebut. Misalnya
ke TPS 002. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Arahkan ke TPS yang sebenarnya sesuai administrasi pemilih tersebut Bapak Ibu. Kemudian ini di manualnya Bapak Ibu ya, di coklitnya. Kemudian di e-coklitnya Bapak Ibu, nih. Untuk pemilih yang pindah TPS ya Bapak Ibu, nanti dia masuknya ke pemilih tersaring. Pemilih tersaring itu ada 8 poin kode-kodenya ya. 4 dan 5 itu tidak ada karena ada peraturan PKPU nomor 7 itu. Jadi untuk domisili di sini dan tidak dikenal itu terhapus otomatis ya. Jadi pilih kode 8 ya. Untuk pemilih pindah TPS seperti ini Bapak Ibu. Nih, TPS diberi kode 8 untuk di bagian e-coklitnya aplikasi ini ya. Kode 8 pemilih pindah TPS. Setelah itu klik simpan, Ibu ya. Nah, sedangkan untuk pemilih yang pindah domisili, Bapak Ibu, ini masuk ke pemilih sesuai. Bapak Ibu cari namanya, terus pilih aksi dan pilih pemilih sesuai. Ya, untuk di bagian aplikasi e-cok ini, Bapak Ibu hanya perlu memilih pemilih sesuai. Tetapi nanti seperti kembali lagi untuk di bagian hard copy-nya di coklit manualnya itu harus diberi keterangan pindah domisili. Nanti ini ranahnya PPK ya, Ibu. Nah, seperti ini ya, Bu ya. Jangan sampai salah paham, salah mengartikan apa itu pindah domisili dan apa itu pindah TPS. Seperti di video berikutnya Bapak Ibu, untuk pindah TPS ini ya Ibu, jika dia ada di TPS 1 terus pindah ke TPS 2, Pantarli di TPS 2 ini menginputkan pemilih tersebut sebagai pemilih potensial atau pemilih baru. Seperti itu. Nanti dimasukkan di bagian e-coklitnya juga sama sebagai pemilih baru. Seperti itu. Misalnya seperti ini. Nah, masuk ke pemilih baru. Seperti itu. Tambah pemilih baru. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.